daripada Tuhan. Karena dia tahu di dalam Tuhan ada jawaban yang tepat. Sama dengan kehidupan daripada hidup kita. Sekalipun banyak goncangan, masalah, apapun hambatan, tantangan dan rintangan, tetap dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan katakan, aku akan mendapatkan bagian yang saya akan dapatkannya daripada Tuhan. Jangan kita kecewa dengan keadaan yang kita alami. Jangan putus asa. Memang manusia ada kalanya mudah putus asa. Alami kekecewaan di dalam dirinya. Dan akhirnya dia mendapatkan yang paling terbaik daripada Tuhan. Kata Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya, wah, luar biasa. Iman diuji dan akhirnya mendapatkan. Hai ibu, besar iman. Dia menjadi pahlawan iman. Yang tidak digoncangkan oleh situasi yang dihadapi. Terus dia berseru. Karena dia datang kepada Allah yang tepat. Yang mampu untuk menjawab. Dan oleh karena itu dia tidak akan mundur sedikit pun. Itulah goncangan. Itulah iman. Sebagai pelajaran buat kita. Sekalipun engkau sudah berulang-ulang, bertahun-tahun mendoakan sesuatu yang kita ada di dalam keadaan yang sangat menderita, jangan mundur daripada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya persoalan yang sepele, kita mundur daripada Tuhan. Tidak. Jangan sampai kita mundur daripada Tuhan. Terus berjalan, berseru. Bawa masalahmu kepada Dia. Ketika engkau melewati ujian ini, firman Tuhan yang lebih jelas. Hai ini besar iman. Mau imanmu mau menjadi besar? Taat sama Tuhan. Jangan mundur dari itu. Keadaan kita. Ada kalanya keadaan kita mau kita mundur daripada Tuhan. Tapi perempuan ini memberikan contoh yang paling terbaik buat. Justru keadaan ini membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Sekalipun dia makin dekat dengan Tuhan, ada tantangan. Tapi dia tidak peduli dengan tantangan itu. Karena di balik tantangan, pasti ada kebaikan menjadi nyata di dalam hidup. Sehingga dia memiliki iman yang besar. Dan firman Tuhan berkata, seketika itu juga anaknya sembuh. Coba kalau dia pulang, enggak kan? Enggak dapat. Mau dapat apa? Malahan dapat masalah baru. Dengan kata-kata dari murid-murid, dengan kata-kata dari Yesus. Coba bayangkan di sini pakai kata diam kan? Pulang masalah baru nambah lagi. Masalah ada di rumah, anaknya sangat menderita, tapi dia masih mikirkan lagi. Pergi lagi ke begini, pulang begini. Tapi dia bertahan di hadapan Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti akan menolong. Namun dia harus melewati ujian-ujian itu. Tuhan pasti menolong kita, tetapi kita harus melewati ujian-ujian itu. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Maka seketika itu, tepat pada waktunya, kata seketika itu juga, engkau akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Seketika aja Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Namun menjalani